Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita lanjutkan mempelajari transaksi terkait dengan persediaan barang dagang. Kita lanjutkan dengan pencatatan dengan metode perpetual. Pencatatan dengan metode perpetual ini bedanya dengan metode fisik kemarin, itu setiap terjadi transaksi pembelian maupun penjualan itu dicatat di akun persediaan barang dagang. Ya, kemarin kalau fisik itu kan kalau pembelian dicatat pada akun pembelian, ya, sebesar harga pokok pembelian. Ya, di sini tidak langsung didebit pada akun persediaan barang dagang. Kalau penjualan berarti ada dua ayat jurnal yang diperlukan. Pertama, untuk menerima hasil penjualan, saudara lihat di situ. Jurnal yang pertama, kemudian yang kedua, mengkredit persediaan sebesar harga pokok penjualan. Dengan demikian, bedanya dengan fisik, setiap akhir periode tidak perlu jurnal penyesuaian. Baik, kita lanjutkan, Nak. Bagaimana pencatatan dalam jurnal kalau kita menggunakan sistem perpetual, ya. Saudara lihat, yang sistem perpetual karena periode kan sudah kita pelajari. Kemudian di bahan ajar, contohnya saudara juga bisa melihat di halaman 3 dan 4. Ya. Coba kita lihat, Nak. Kalau ada transaksi pembelian, maka akun persediaan di debit, ya, persediaan barang dagang, ya. Kreditnya tentu saja tergantung transaksinya tunai atau kredit. Kemudian kalau ada barang yang dibeli kemudian dikembalikan, maka dicatat persediaannya di kredit, ya, sebesar barang yang senilai barang yang dikembalikan. Nah, debitnya tergantung, kalau dari kredit tentu saja mengurangi utang. Kemudian kalau ada saat perusahaan membeli membayar biaya pengangkutan, maka didebit pada akun persediaan, ya, kredit sebesar kas yang dibayar. Baik, kita lanjutkan bagaimana pencatatan kalau ada transaksi pembayaran utang dari pelanggan dengan memanfaatkan periode masa potongan, ya. Seperti hanya sudah kita pelajari saat fisik, ya, metode fisik. Kalau ada pembayaran, tentu saja utang usaha akan didebit sebesar jumlah utang yang dibayar. Kemudian kalau perusahaan pelanggan membayar di periode masa potongan, maka akan mengurangi harga pokok pembelian, ya, sehingga persediaan barang dagang di kredit sebesar jumlah potongan yang diberikan. Ya. Kas tentu saja utang usaha setelah dikurangi dengan potongan yang diberikan. Saudara lihat, Nak, sekali lagi ada di halaman 3 dan 4 contohnya, tolong dilihat. Baik, kemudian bagaimana kalau terjadi transaksi penjualan? Tadi sudah disinggung, ada dua ayat jurnal mencatat transaksi penjualan sebesar harga jual. Saudara lihat jurnal pertama, pas kalau tunai di utang usaha, kalau di penjualannya kredit, kreditnya di penjualan sebesar harga jual. Kemudian jurnal yang kedua mengkredit akun persediaan sebesar harga pokok penjualannya, debitnya di akun harga pokok penjualan. Baik, Nak, kita lanjutkan. Sangat mungkin terjadi barang yang dijual kepada pelanggan dikembalikan baik karena tidak sesuai pesanan maupun karena rusak, ya. Sehingga perusahaan akan melakukan pencatatan pada dua ayat jurnal. Yang pertama, di debit retur penjualan, kredit piutang usaha seharga harga jual barang yang dikembalikan. Ayat jurnal yang kedua,
Karena barang dikembalikan, maka persediaan barang dagang di debit, tapi senilai harga pokok barang yang dijual, kreditnya harga pokok penjualan. Pada akhir periode, kalau pelanggan membayar pada akhir periode, maka jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar saldo piutang. Tapi sangat mungkin terjadi pelanggan membayar pada periode masa potongan, sehingga akan mengurangi kas yang diterima. Sehingga saudara lihat nak jurnalnya kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang usaha dikredit sebesar saldo piutangnya. Tolong dilihat nak contoh di halaman 4. Baik, saat kita mempelajari bagaimana kalau barang dagang itu dijual, tentu saja akan ada harga jual dari barang dagang dan ada berapa harga pokoknya. Nah, penetapan harga pokok penjualan ada dua metode yang nanti akan kita pelajari. Nah, metode rata-rata atau average dan metode FIFO, first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Kemudian kalau akhir periode ada nilai persediaan atau persediaan yang masih tersisa, maka penilaiannya adalah harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar atau istilah akuntansinya nilai pasar, nilai wajar saat dilakukan penilaian persediaan pada akhir periode.